Selamat malam buat kita semua. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil PBL statika kami dengan judul balok Gerber dan struktur angka dengan metode titik buhul. Yang terhormat, Ibu Dr. Insinyur Nur Syamsi STMT. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok satu dengan beranggotakan saya sendiri Windy Jessica Situmorang dengan NIM 2404047072. Agatha dengan NIM 2404040066. Saya Devina Margaret Rumorbo dengan NIM 2404044076. Saya Ceritia Laura Sipin Marbun dengan NIM 2404044085. Baik, adapun isi dari PBL statika kami ini, yang pertama itu ada teori, lalu yang kedua ada soal latihan dari balok Gerber, dan latihan soal dari struktur angka dengan metode titik pukul. Yang pertama-tama, kita masuk ke pendahuluan. Statika itu merupakan suatu cabang dari mekanika teknik di mana berkaitan dengan analisis gaya-gaya yang bekerja pada suatu sistem yang diam atau statis dan setimbang. Berikutnya yaitu struktur. Struktur merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa elemen, di mana dia terkoneksi sedemikian sehingga dapat menanggung beban yang diberikan. Berikutnya ada analisa struktur, yaitu suatu proses dia dilakukan untuk menggunakan memprediksi kinerja suatu struktur di bawah beban, yang di mana beban tertentu atau pengaruh eksternal lainnya seperti pergerakan tumpuan dan perubahan suhu. Contohnya itu seperti bangunan, jembatan, tower, bendung, lapangan terbang, dan lain-lain. Ikut akan dilanjutkan dengan anggota lain. Yang berikutnya adalah tipe struktur. Yang pertama adalah struktur balok, yaitu elemen horizontal yang menahan beban vertikal dan mentransfernya ke kolom. Seperti contohnya balok pada gedung atau jembatan. Yang kedua, struktur portal, yaitu rangka dengan dua kolom dan satu balok horizontal yang saling terhubung, menahan beban vertikal dan lateral. Contohnya yaitu gudang dan pabrik. Struktur yang ketiga yaitu struktur trus. Rangka segitiga yang terbuat dari batang-batang yang saling terhubung menahan beban dengan efisien. Contohnya yaitu atap rangka trus dan jembatan trus. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang tumpuan. Yang pertama adalah tumpuan sendi atau sering juga disebut pin support. Yang kedua adalah tumpuan roll atau roll support. Dan yang ketiga adalah tumpuan jepit atau fixed support. Yang berikutnya adalah beban atau load. Yang pertama ada beban terpusat, yang mana beban tersebut tersalurkan dalam satu titik saja. Yang kedua adalah beban terbagi merata, yaitu seperti namanya, beban tersebut tersalurkan ke berbagai titik secara merata. Yang ketiga adalah momen. Berikut adalah kesetimbangan. Kesetimbangan adalah keadaan dari suatu benda di mana resultan dari gaya-gaya yang bekerja sama dengan nol. Persamaan kesetimbangan yaitu atau juga sering disebut equilibrium equations, sigma V sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, sigma M sama dengan 0. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah balok Gerber. Jadi, balok Gerber adalah struktur balok bentang panjang yang memiliki beberapa tumpuan dan terdiri atas kombinasi beberapa balok yang lebih pendek. Konstruksi balok yang ditumpu lebih dari dua tumpuan merupakan konstruksi statis tak tentu. Jadi, balok Gerber merupakan struktur balok yang terdiri dari balok anak dan balok induk, di mana salah satu atau kedua tumpuan balok anak menumpu pada balok induk. Reaksi tumpuan dari balok anak akan diteruskan ke balok induk sebagai beban terpusat. Lalu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah reaksi peletakan dapat dihitung dengan menggunakan 3 syarat kesetimbangan. Seperti pada konstruksi statis tertentu, yaitu sigma M sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, dan sigma V sama dengan 0. Lalu pada kekurangannya, salah satu bagian ada yang menjadi struktur utama atau pusat kekuatan, dan yang lainnya adalah struktur sekunder atau pelengkap. Jika balok induk runtuh, balok anak pasti ikut runtuh. Sedangkan jika balok anak saja yang runtuh, balok induk tidak terpengaruh. Lalu sendi pada balok Gerber. Balok anak dan balok induk dipisahkan oleh sendi sehingga dapat diperuntukkan sebagai struktur statis tertentu.
Banyaknya sendi pada balok Gerber tergantung pada banyaknya tumpuan. Dapat dihitung dengan rumus S sama dengan N kurang 2, di mana S itu adalah jumlah sendi dan N adalah jumlah tumpuan. Seperti pada gambar, jumlah tumpuan atau N-nya sama dengan 3, maka jumlah sendi atau S-nya sama dengan 3 dikurang 2 sama dengan 1. Maka diperlukan satu sendi tambahan. Metode analisis. Secara umum, metode analisis struktur balok Gerber adalah satu. Langkah analisis balok Gerber dimulai dengan menyelesaikan dahulu struktur balok anak. Yang kedua, reaksi-reaksi tumpuan dari balok anak selanjutnya dilimpahkan pada balok induk. Yang ketiga, reaksi tumpuan pada balok induk dapat dicari dengan menggunakan persamaan kesetimbangan sigma M sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, dan sigma V sama dengan 0. Yang keempat, selanjutnya diagram gaya lintang dan diagram momen dapat digambarkan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang contoh soal Gerber. Berikutnya, pertama kita akan menyelesaikan soal dengan menghitung reaksi perletakan. Seperti yang kita lihat, reaksi sudah disediakan dalam ilustrasi sebagai berikut. Yang pertama kita akan menghitung sigma MD sama dengan 0. Dengan rumus reaksi CV dikali 9 dikurang Q dikali 9 dikali 4,5 ditambah Q dikali 12 dikali 6 sama dengan 0. Dan kita akan mendapatkan hasil reaksi CV sama dengan min 35 kilonewton. Berikutnya kita akan menghitung sigma MC sama dengan 0, RDV sama dengan 245 kilonewton. Berikutnya kita akan menghitung sigma V, yaitu adalah kontrol sama dengan 0. RDV sama dengan RDV tambah RCV dikurang Q sama dengan 0. Hasilnya sama dengan 0 sama dengan 0, yang mana hasil tersebut menunjukkan bahwa hasil perhitungannya terbukti. Yang berikutnya H sama dengan 0, yang mana karena tidak ada gaya horizontal yang terjadi yang dapat menimbulkan reaksi CH terjadi, maka hasilnya 0. Setelah menghitung batang anak, sekarang kita akan menghitung batang induk, yang mana dari titik A sampai titik C. Yang pertama kita akan menghitung sigma MA sama dengan 0, dan kita akan memperoleh hasil MA sama dengan 540 kilonewton meter dengan keterangan berlawanan karena arahnya berlawanan seperti keterangan berikut. Kemudian kita akan menghitung sigma V sama dengan 0 dengan rumus RAV dikurang P1 dikurang P2 sama dengan 0. Dan kita akan memperoleh hasil RAV sama dengan 80 kilonewton. Dan berikutnya ada sigma H sama dengan 0. Berikutnya kita akan menghitung gaya-gaya dalam. Yang pertama adalah BMD atau momen dimulai dari titik A sampai ke titik E. BMD di titik A yaitu MA negatif 540 kilonewton meter. Di momen di titik B yaitu min MA ditambah RAV dikali 12 akan peroleh hasil 420 kilonewton meter. Di titik M di titik C yaitu negatif MA ditambah RAV dikali 24 dikurang P dikali 12 yang akan menghasilkan 0 kilonewton meter. Sementara di titik MD yaitu min MA ditambah RAV dikali 33 dikurang P dikali 12 dikurang Q dikali 9 dikali 4,5. Hasilnya adalah min 720 kilonewton meter. Sementara di titik ME yaitu 0 kilonewton meter. Kita akan melanjutkan dengan menghitung SFD yaitu gaya-gaya secara vertikal. Yang pertama adalah DA yaitu RAV sama dengan 80 kilonewton. Yang kedua adalah D di titik B yaitu RAV karena belum ada gaya yang terjadi berikutnya yaitu 80 kilonewton. DC di sebelah kiri yaitu RAV dikurang P sama dengan min 35 kilonewton. Sementara DC di kanan yaitu RAV dikurang P dikurang Q sama dengan min 245 dikali K kilonewton. D di titik D yaitu Q kali 12 sama dengan 10 kali 12 sama dengan 120 kilonewton. Dan D di titik E yaitu 0 kilonewton. Berikut adalah hasil gambarnya. Berikutnya kita akan langkah pengerjaannya. Yang pertama adalah titik buhol atau join yang ditinjau hanya memiliki maksimal 2 batang yang belum diketahui. Yang kedua, jika jenis batang belum diketahui, asumsikan batang sebagai batang tarik. Yang ketiga, suatu elemen atau batang hanya boleh memiliki satu sifat
butang tarik atau butang tekan untuk setiap titik buhol yang dipengaruhinya. Baik, saya akan lanjutkan yang berikutnya, yaitu kita akan membahas latihan soal dari metode titik buhol. Yang pertama itu kita akan mencari sudutnya terlebih dahulu. Untuk mencari sudutnya, kita harus mengetahui sisi-sisi yang ada di dalam gambar rangka struktur berikut. Diketahui sisi miringnya itu 1, terus sisi depannya itu juga 1, dan sisi sampingnya itu 2. Maka kita mencari sudutnya itu dengan rumus tangen, yaitu tangen alfa sama dengan tengah. Jadi di pindah ruas jadinya alfa sama dengan arcus tangen setengah. Jadi didapatkan bahwa alfanya itu adalah 26,565 derajat. Lalu karena kita akan meninjau vertikal dan horizontalnya, maka kita cari sudut dari sin dan cos. Maka sin 26 derajat itu sekitar 0,4472 dan cos 26 derajat itu 0,894. Ini gunanya untuk melancarkan perhitungan kita untuk mencari gaya-gaya dalam pada rangka struktur berikut. Berikutnya kita akan mencari reaksi-reaksi peletakannya terlebih dahulu, yaitu diketahui ada reaksi peletakan RAV, lalu ada RAH, dan RBV, juga RBH. Pertama kita mencari RAV dulu menggunakan rumus sigma MB sama dengan 0. Maka kita masukkan rumus-rumus yang gaya yang bekerja mengarah ke momen B. Maka didapat hasilnya RAV itu ada 11,18 kilonewton. Lanjut kita mencari RBV-nya. Reaksi RBV ini kita peroleh dari sigma MA sama dengan 0. Didapat hasil dari RBV tersebut yaitu minus 24,596 kilonewton. Next, kita akan membuat kontrol perhitungan, yaitu sigma V sama dengan 0. Kita masukkan reaksi-reaksi dan beban-beban yang vertikal, yaitu RAV minus RAV dikurang RBV ditambah P1 cos alpha ditambah P2 cos alpha plus P3 cos alpha sama dengan 0. Maka didapat hasilnya 0. Maka perhitungan tersebut sudah oke. Lanjut untuk horizontalnya, yaitu RAH ditambah P1 sin alpha tambah P2 sin alpha tambah P3 sin alpha sama dengan 0. Didapat RAH-nya itu adalah minus 17,88 kilonewton. Berikutnya, kita masuk ke titik buhol dari titik A. Nah, di sini yang diketahui itu ada menuju ke S1 dan S5. Maka kita akan mencari terlebih dahulu sumbu Y-nya, yaitu sigma Y sama dengan 0. Didapat S1-nya itu 25 kilonewton. Tinjau arah si S1 ini tarik, maka hasilnya tetap tarik, yaitu menjauhi titik buhol. Sedangkan untuk perhitungan pada sumbu X, yaitu S5 dikurang RAH tambah S1 cos alpha sama dengan 0. Didapat S5-nya itu positif 4,472 kilonewton. Maka hasilnya itu tekan. Untuk titik buhol selanjutnya kita meninjau titik buhol pada titik F. Ini kita mau mencari si S6-nya. Nah, maka kita cari sigma Y-nya sama dengan 0. Karena di sigma Y ini yang di sumbu Y tidak ada yang gaya yang bekerja, hanya S9, yaitu S9 ini berada di titik F, maka dia hasilnya 0. Lanjutnya kita meninjau sumbu Y pada sumbu X. Karena di S6 ini dia minus, maka S6 ini dia kan. Lanjut, kita akan meninjau selanjutnya ada titik C. Di titik C ini kita akan mencari terlebih dahulu sigma Y-nya yaitu 0. Gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y yaitu ada S2 dikali sin alpha dikurang S1 kali sin alpha dikurang S10 kali sin alpha sama dengan 0. Sigma X sama dengan 0.
ada S2 dikali cos alpha S10 tambah S10 dikali cos alpha dikurang S1 kali cos alpha sama dengan 0. Maka didapat nanti S2 plus S10 sama dengan 25. Maka kita masukkan persamaan 1 dan persamaan 2 tadi, dapatnya nanti 2S2 sama dengan 50. Maka S2-nya itu 25 kN. Karena dia bernilai positif, maka si S2 ikut kita meninjau titik D. Didapat hasilnya min S11 yaitu 11,8. Dan disebut tekan. Untuk sumbu X-nya yaitu S3, jadi yang didapat nanti hasilnya itu ada S3 sama dengan 20 kN. Batang-batang yang ada pada titik G itu ada 11, S6, S12, dan S7. Lanjut, perhitungannya seperti rumus-rumus yang titik-titik sebelumnya, yaitu mencari sigma Y-nya dan sigma X-nya. Untuk sigma X, yaitu didapat S7-nya itu 26,832 kN. Next, pada titik buhul, pada titik H, yaitu ada batang 13 dan batang 8 serta batang 7. Untuk sigma Y-nya sama dengan 0 dikarenakan tidak ada sumbu gaya-gaya bekerja pada sumbu Y. Sumbu X ada S7 dan S8. Di mana S7 ini sama dengan minus S8, karena kita mencari S8-nya, S8 sama dengan minus S7, yaitu minus 26,832. Next, di titik buhul B ini ada batang S4 dan batang S8 serta reaksi RBC. Maka untuk sigma X-nya atau perhitungan pada sumbu X, maka nanti hasilnya itu dari S4 yaitu 35 kN. Demikian hasil presentasi kami dari Project Based Learning Statika, yaitu dengan judul Balok Gerber dan Struktur Angka dengan Metode Titik Buhul. Jika ada salah kata, mohon maaf. Kami dari kelompok 1 izin menutup hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.